semuanya, perkenalkan saya Made Evi Damayanti, NPM 224111186, kelas Manajemen 22C. Hari ini kita akan membahas topik yang penting dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu pemberian insentif dan kompensasi pelengkap. Insentif dan kompensasi pelengkap merupakan bagian integral dari strategi HR yang efektif. Saya akan membimbing Anda melalui konsep, strategi, dan praktik terbaik yang dapat membantu organisasi meningkatkan kinerja dan retensi karyawan. Definisi insentif dan kompensasi pelengkap. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita definisikan apa yang dimaksud dengan insentif dan kompensasi pelengkap. Insentif adalah imbalan atau dorongan yang diberikan kepada karyawan sebagai pengakuan atas pencapaian kinerja yang baik atau sebagai cara untuk memotivasi mereka untuk mencapai tujuan tertentu. Insentif dapat berupa uang tunai, bonus, hadiah, atau bentuk imbalan lainnya. Contoh insentif meliputi bonus tahunan, insentif penjualan, dan program penghargaan. Selanjutnya, kompensasi pelengkap. Kompensasi pelengkap adalah bagian dari paket kompensasi karyawan yang melampaui gaji dasar. Ini mencakup segala bentuk kompensasi tambahan yang diberikan kepada karyawan selain gaji, seperti tunjangan, manfaat kesejahteraan, asuransi kesehatan, cuti berbayar, saham karyawan, dan banyak lagi. Kompensasi pelengkap dirancang untuk memberikan nilai tambah kepada karyawan dan meningkatkan kepuasan mereka. Selanjutnya, tujuan insentif dan kompensasi pelengkap. Mengapa kita perlu memahami insentif dan kompensasi pelengkap dalam manajemen sumber daya manusia? Ini penting karena memiliki tujuan-tujuan yang jelas, seperti yang pertama, motivasi karyawan. Insentif dan kompensasi pelengkap dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Yang kedua, pertahankan karyawan. Memberikan insentif dan kompensasi pelengkap yang kompetitif dapat membantu organisasi mempertahankan karyawan berkinerja tinggi. Yang ketiga, peningkatan kinerja. Insentif yang sesuai dengan pencapaian kinerja dapat mendorong karyawan untuk bekerja lebih keras dan mencapai hasil yang lebih baik. Keempat, keseimbangan kehidupan kerja. Kompensasi pelengkap seperti cuti berbayar, manfaat kesejahteraan, dan fleksibilitas kerja dapat membantu menciptakan keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi. Selanjutnya, jenis insentif. Terdapat berbagai jenis insentif, antara lain: yang pertama, insentif moneter, yaitu bonus, tunjangan, komisi. Yang kedua, insentif non-moneter, yaitu penghargaan, pengakuan, dan promosi. Ketiga, insentif berdasarkan pencapaian individu atau tim. Yang keempat, insentif jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya, strategi pemberian insentif. Pemberian insentif harus sesuai dengan tujuan dan budaya perusahaan. Strategi-strategi yang efektif meliputi yang pertama, penetapan target yang jelas. Yang kedua, hubungan antara insentif dan kinerja. Yang ketiga, pemberian insentif berkelanjutan, bukan sekadar hadiah instan.
Yang keempat, evaluasi berkala dan penyesuaian jika diperlukan. Selanjutnya, kompensasi pelengkap. Selain insentif, kompensasi pelengkap juga berperan penting dalam memotivasi dan memenuhi kebutuhan karyawan. Ini termasuk yang pertama, tunjangan kesehatan, kedua, asuransi jiwa dan kesehatan, ketiga, cuti berbayar, yang keempat, program pensiun, yang kelima, beasiswa pendidikan, keenam, program kesejahteraan karyawan. Selanjutnya, keuntungan kompensasi. Kompensasi pelengkap memberikan keuntungan kepada perusahaan seperti yang pertama, menarik dan mempertahankan bakat terbaik. Yang kedua, meningkatkan kepuasan dan produktivitas karyawan. Yang ketiga, meningkatkan citra perusahaan sebagai tempat kerja yang baik. Keempat, meningkatkan daya saing dalam industri. Selanjutnya, menyesuaikan kompensasi dengan kebutuhan karyawan. Ketika menawarkan kompensasi pelengkap, penting untuk memahami bahwa setiap karyawan memiliki kebutuhan yang berbeda. Beberapa mungkin lebih memilih asuransi kesehatan, sementara yang lain ingin fleksibilitas dalam jadwal kerja. Adapun program kompensasi pelengkap yang dapat disesuaikan adalah kunci untuk memenuhi kebutuhan beragam ini. Selanjutnya, tantangan dan risiko. Meskipun penting, insentif dan kompensasi pelengkap juga memiliki tantangan dan risiko. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, biaya yang tinggi. Kedua, potensi ketidakadilan jika tidak dikelola dengan baik. Ketiga, resiko penyusutan motivasi jika insentif menjadi terlalu rutin. Selanjutnya, pengukuran keberhasilan. Penting untuk mengukur keberhasilan program insentif dan kompensasi pelengkap. Ini dapat melibatkan evaluasi kinerja, survei karyawan, atau pengukuran kompetensi. Data ini dapat digunakan untuk perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, kesimpulan. Dalam mengelola sumber daya manusia, memberikan insentif dan kompensasi pelengkap adalah alat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan strategi yang tepat, insentif dan kompensasi pelengkap dapat menjadi alat yang kuat untuk meningkatkan kinerja dan memotivasi karyawan. Perusahaan biasanya mengadopsi pendekatan yang berbeda dalam merancang program, insentif, dan kompensasi pelengkap yang sesuai dengan budaya dan tujuan organisasi mereka. Penting untuk terus mengikuti praktik terbaik dalam manajemen sumber daya manusia dan memantau respon karyawan terhadap program-program tersebut untuk memastikan kesuksesan jangka panjang. Terima kasih telah mengikuti presentasi ini. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk Anda dalam pemahaman insentif dan kompensasi pelengkap. Sekian saya akhiri, terima kasih.